Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita laksanakan duduk sejenak untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan duduknya kita saat sekarang ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Darul Aman, kemudian Bapak RT, RW, Nenek Mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan pengajian, ya, 2 kali pertemuan, ya, itu diganti oleh Ustaz Muhammad Yasrimar, imam kita. Karena Jumat yang pertama itu saya safar ke Aceh. Ya, Aceh, Jumat kemarin kebetulan istri sakit, maka tidak bisa ditinggalkan. Alhamdulillah untuk tahun 2022 ini kita kembali belajar tahsin Al-Quran. Ya, mudah-mudahan semakin kita istiqomah, ya, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berganti, kita tetap istiqomah duduk di majelis ilmu ini. Karena ada ungkapan ulama menyatakan al-istiqamah khairun min alfi kiram. Istiqamah itu lebih baik dari 1000 karamah. Ya, 1000 karamah. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi", katakanlah wahai Muhammad, berimanlah kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, malam ini, ya, malam ini kita sengaja di bab yang ke-11. Ini penting sekali. Ya, penting sekali. Kita tinggalkan dulu yang namanya sifat huruf. Nanti kita sambung setelah salat Isya. Sifat huruf. Di bab 9 ini cara membaca al-isti'azah. Ibu-ibu tahu isti'azah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, jadi cara membaca ta'awuz, kemudian basmalah, kemudian awal surat. Ya. Cara membaca isti'azah, basmalah, awal surat. Nah, itu yang pertama dulu. Ya. Nah, coba perhatikan, ini penting sekali ketika nanti kita membaca Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, saya jelaskan dulu isti'azah ini. Isti'azah ini apa hukumnya membaca ta'awuz? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajibkah Anda baca ta'awuz? Dosa? Tidak. Isti'azah ini tidak wajib. Ya, tidak wajib, melainkan sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini sunnah yang
dikuatkan. Alangkah lebih baiknya ketika kita mulai membaca Al-Quran, mulailah dengan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada juga lafaz isti'adzah itu beda. A'udzu billahi minas samiil alim minasy syaithanir rajim. Ada, ya. Nah, jadi kalau ada orang membaca nanti minas samiil alim minasy syaithanir rajim, jangan disalahkan. Ya, itu ada. Ya, cuman yang paling terkenal itu ta'awuznya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu yang paling terkenal, yang paling masyhur. Kemudian basmalah ini bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya basmalah. Wajib tak kita membaca basmalah? Kalau di awal surat wajib membaca. Ya, umpamanya kita membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wajib baca kalau kita mau baca qul a'udzu birabbil falaq. Baca jahar boleh, sir pun boleh. Yang tak boleh tidak membaca basmalah. Ya. Awal surat, ini awal surat. Contohnya qul a'udzu birabbin nas. Cara membaca yang pertama cara membaca ta'awuz basmalah awal surat itu diputus semua. Maksud diputus semuanya ini, kita putus cara membaca. Ketika membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti sini. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbin nas. Itu biasa kita baca, ya, dalam baca Al-Quran. Paham Bapak Ibu sekalian? Nanti kita praktekkan, ya. Kita praktekkan yang keempatnya nanti. Saya ulang. Diputus semua seperti yang biasa kita baca. Wakaf sini, kemudian wakaf di sini, kemudian wakaf di sini. Ini gampang. Yang kedua, disambung semua. Namanya waslul jami', disambung. Berarti kita sambung dari ta'awuz sampai awal surat. Kita fokusnya awal surat saja. Ya. Kalau sampai di akhir surat, itu panjang nafasnya itu. Bisa kita coba dari awal surat sampai akhir surat. Contoh, ya, saya baca waslul jami'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu cara yang kedua. Waslul jami', disambung semua. Ini gabang, ya. Pertama tadi putus, yang kedua disambung. Yang ketiga, diputus yang pertama, lalu disambung antara yang kedua dan ketiga. Ya, diputus pertama, ta'awuznya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian dibaca sambung basmalah dengan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ibu-ibu paham? Diputus yang pertama, kemudian antara yang kedua ketiga disambung. Bapak, Mbak, ya. Yang terakhir, disambung yang pertama dengan yang kedua dan diputus yang ketiga. Disambung
yang pertama dengan yang kedua, kemudian diputus yang ketiga. Caranya dibawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berhenti sini. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ya. Saya ulang. Pertama dipisah, yang kedua disambung semua, yang ketiga apa? Yang pertama diputus, kemudian yang kedua dengan ketiga disambung. Yang keempat apa tadi? Yang keempat pertama dan kedua disambung, kemudian yang ketiga dipisah. Nah, coba kita buka surat Idza Ja. Ya, Idza Ja. Silakan. Nah, silakan Pak. Ya. Ya, silakan. Ini kan ada 4 kriteria. Ya, kalau kita awal ini kan sama membingungkan. Maksud dan tujuannya apa ya? Apakah ada beda apanya? Artinya hukumnya lah, ya. Apa? Kalau kita satu kriteria aja kan mudah kita apa? Iya. Kalau ini kan diputar otak kita nih. Ah, iya. Diputar kan? Ya, diputar ini. Walaupun enggak. Iya, betul. Mungkin yang selama ini yang kita kenal, kan kita biasanya kita wakaf semua kan, dipisah. Rupanya ada mazhab lain yang membaca seperti 2, 3, 4. Maka di awal saya sudah katakan kemarin, di awal dulu, maka belajar Al-Quran ini sama kita belajar mazhab dalam fikih. Ada orang mengangkat Allahu Akbar ada di sini, ya, di atas pusar. Allahu Akbar ada di bawah pusar. Allahu Akbar ada di samping, ya. Allahu Akbar ada tidak? Ya, ada yang kayak gini aja. Allahu Akbar ada semua dalam mazhab. Maka belajar Al-Quran seperti itu juga. Ya, mungkin kita mayoritas yang ada di Indonesia kita memakai yang pertama. Ya, yang pertama itu dipisah semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tetapi kalau di Arab itu semua disambung. Di Mesir, ya, mulai dari ta'awuz sampai awal surat. Kadang-kadang dia menyambungnya sampai 3 surat, 5 surat, 5 ayat maksudnya. Seperti itu Pak, ya. Nah, ini hanya menambah wawasan kita. Kalau seandainya nanti ada umpamanya qori yang membaca seperti yang ketiga, itu jangan disalahkan, ya, jangan disalahkan, karena kita sudah mempelajari apa yang ada ketika ta'awuz, basmalah dan awal surat. Ya, pokoknya dihafal aja. Ya, urut pertama itu diputus semua, yang kedua disambung, yang ketiga, yang pertama diputus, yang kedua dan ketiga disambung, yang keempat pertama dengan kedua disambung, yang ketiga diputus. Seperti itu, Pak, ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau nggak ada silakan kita baca Idza Ja. Silakan, Bapak. Silakan Bapak baca yang ketiga. Ya.
Ketiga putus pertama, kedua dan ketiga disambung. Ya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Fath. Nah, itu ma tadi apa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa mi. Ya. Coba ulang. Dari basmalah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi Fath. Jangan fatah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Jadi suara ha-nya itu belakang. Fath. Jadi terdengar ya. Fath. Jangan fatah. Fath. Jadi ta sukun, ha juga sukun. Idza jaa nasrullahi. Ya. Jaa nas. Jelaskan anas. Anas a-nya. Idza jaa nasrullah. Silakan. Idza fath. Ada ha. Ha ini ha pedas ya. Wal fath. Ya, fath. Jelas sekali. Fathah. Fath. Wal fath. Nanti coba ya. Jadi ta dengan ha, karena kan ha harokatnya apa? Dhamma. Ya, dhamma. Ketika berhenti sukun. Nah, biasanya karena dia sulit, berhentinya di sini sulit, disambung sama orang. Nah, karena berhentinya sulit, kadang-kadang orang menyambung antara wal fathu wa ra'ai. Wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhulu. Seperti itu. Tapi ya jangan sulit kita tinggalkan. Ya kan? Wal fath. Silakan. Yang lain? Bapak-bapak dulu. Ya. Silakan. Bapak bisa membaca yang kedua, wasal semua. Nah, ini agak butuh tenaga nih. Silakan, Pak. Yang kedua disambung semua. Sampai enggak? Nah, coba dulu. Coba dulu. Nggak sampai kan? Memang apalagi ja-nya ini panjang kan? Ja. Nah, silakan cara yang pertama saja.
fath. Fath. Dan jangan keluar. Nah. Wal fath. Ya, masih fath. Tapi fath. Pokoknya jangan keluar dari gigi kita ini. Fath. Kalau keluar dia fath. Fath. Tapi enggak keluar. Lidah kita itu tetap di gusi. Wal fath. Fath. Ya. Nanti ya coba. Masih fath. Seperti ban kempis. Fath. Tapi fath. Ya. Fath. Coba. Ha. Asal dan jadi ha itu kan ha pedas. Wal fath. Tapi sebelum ngaji kalau makan jengkol kayak gini. Baun kan? Ya. Dah. Silakan ibu-ibu. Ibu-ibu ini panjang suaranya biasanya. Silakan ibu baca cara yang keempat. Keempat gimana? 1, 2 sambung, 3 dipisah. Atau bisa ibu cara yang kedua, sambung semua. Nah, baik. Cara yang keempat enggak? Itu kenapa kebanyakan kita membaca cara pertama. Soalnya suara orang Indonesia ini pendek-pendek ya. Termasuk saya pendek juga. Saya lebih gampang membacanya cara pertama, dipisah semua. Ini jangan ya, nanti kalau seandainya suaranya pendek, jangan baca cara kedua. Pakai cara yang pertama. Ya. Nah, ini saya sampaikan untuk pengetahuan. Ya, untuk wawasan kita saja. Ya. Nah, ketika nanti ada orang membaca seperti ini, harus kita lapang dada. Ya, silakan. Ibu, maunya cara yang berapa? Biasa aja lah. Nanti Pak Imam kita suruh cara yang kedua. Biasa Pak Imam ini kan suara panjang. Silakan Ibu. Ya, coba dong. Wal fath. Ya, fath. Ya, seperti itu. Silakan yang lain. Qul ya ayyuhal kafirun.
Ya, udah. Ya, kita fokus hanya di awal surat saja. Kalau seandainya dari ta'awuz sampai akhir surat, ya, akhir surat itu boleh. Ya, karena ada qari yang membaca dari ta'awuz a'udzubillah sampai lakum dinukum waliyadin satu napas. Berarti napasnya panjang lah. Ya, kita minta kesediaan Pak Imam untuk membaca yang kedua, waslul jami'. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang disambung semua, ta'awuz, basmalah, dan awal surat kuliah. Al-Kafirun, satu ayat awal surat. Nah, sekali lagi itu belum ambil nafas Pak Imam. Biasa sampai. Allah, itu sampai kan? Ya. Ya. Jadi ketika membaca yang kedua itu relax saja. Ya, relax, ambil nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa. Saya pun dah sampai. Pendek suaranya. Silakan. Bapak yang maunya yang panjang ayat pertamanya atau yang pendek? Kuliah ya. Nah, silakan Pak. Allah sampai akhirnya. Masya Allah. Saya sampai kalau awal suratnya qaf. Nah, sampai itu. Tapi kalau alif lam mim panjang juga. Alif lam mim. Ya. Ya, latihan nyanyi. Asal nyanyi Islami, jangan dangdut. Ya. Mungkin nanti bisa ditanya Pak Imam tips-tips dalam memanjangkan suara. Biasanya kalau orang memanjangkan suara itu setiap hari, setiap subuh harus teriak. Tapi bagusnya di kebun, nggak ada orang kan teriak situ. Kau sini teriak, dikirain orang RSJ keluar kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita praktekkan tadi, ada yang disambung, ada yang diputus, ada pertama, kedua disambung, ketiga diputus. Ada
Pertama diputus, kedua dan ketiga disambung. Semuanya itu hanyalah wawasan kita. Kalau seandainya ya dalam salat tarawih itu banyak orang yang menyambung. Ya. Salat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, seperti itu. Mana yang kita pilih? Saya memilih yang pertama, yang dipisah semuanya. Karena nafas saya pendek, ya kan? Ibu-ibu kalau nafasnya panjang, silakan pilih yang kedua. Itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau seandainya dalam membaca Al-Quran kita lebih enak cara yang pertama, pakai cara yang pertama. Ya, ini hanya wawasan 4 ini cara membaca ta'awuz, basmalah dan awal surat. Ada pertanyaan sebelum kita sambung? Nah, ini ada lagi ya. Ada lagi nih. Yang ini. Ya. Menyambung 2 surat. Lalu cara menyambung akhir surat Al-Anfal dan awal surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini surat Bani Israel. Bukan. Surah apa? Baro'ah. Ya. Nah, coba kita buka surah Al-Baro'ah. Juz 10. Surah At-Taubah. Halaman 187. Surah At-Taubah halaman 187. Dah dapat? Ibu-ibu dah dapat? Sudah. Kita balik sebelahnya 186. Coba kita perhatikan akhir surat Al-Anfal. Innallaha bikulli syai'in alim. Ya, dah. Kita fokus di akhir aja. Innallaha bikulli syai'in alim. Ya. Jadi ini low pula baterainya. Ini dicas. Ya. Cara membaca antara akhir Al-Anfal dengan awal At-Taubah, atau dikenal dengan surat Baro'ah. Ya, Baro'ah. Nah, ada beberapa cara. Nah, ini tambah pusingnya nih. Ya, tapi tidak apa ya? Untuk ilmu aja. Ini bisa tidak bisa nih. Karena belum close. Nah, cara menyambung antara surah Al-Anfal dan surat At-Taubah ada 3 cara. Yang pertama yang kita bahas tadi berapa cara? 4 cara. Yang ini 3 cara. Nah, diingat aja 7. Ya, 7 hari, 7 pintu surga, 7 pintu neraka. Apalagi 7 anak kita. Nah, ini cara menyambung antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Yang pertama, disambung, namanya wasal. Disambung atau wasal. Saya praktekkan. Innallaha bikulli syai'in alimun minallahi wa rasulih. Ya. Jadi mun tanwin bertemu ba, apa hukumnya? Iklab. Maka kita baca alimum ba.
Karena di dalam surah At-Taubah tidak terdapat bacaan basmalah. Ya. Saya ulang. Wasal. Innallaha bikulli syai'in 'alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Silakan mic-nya. Ibu-ibu dulu. Kita langsung praktek. Yang belum. Ya. Silakan ibu lain. Dua-dua. Masya Allah. Ya, seperti itu. Itu namanya wasal. Wasal itu disambung. Ya. Sambungnya ini ya disambung, memang disambung. Mumba. Ya. Yang kedua, cara membacanya waqaf. Waqaf itu artinya berhenti. Ya, seperti biasa. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Berhenti. Bara'atun minallahi wa rasulih. Biasanya berhenti itu kita ngambil nafas tuh enggak? Ambil ya. Ustaz Naim ambil nafas tuh enggak? Ya, innallaha bikulli syai'in 'alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Maka waqaf yang sudah dibuat oleh para ulama itu supaya apa? Supaya kita ngambil napas. Kalau napasnya pendek. Kalau seandainya tidak ada tanda wakaf, bagaimana kita mewakafkan? Ya, maka wakaf itu adanya di zaman ulama-ulama kita. Zaman Rasulullah tidak ada, belum. Ya, jadi wakaf cara yang kedua. Silakan mic-nya. Ya. Jadi Allah-nya Pak harus ditebalkan. Innallah. Coba. Innallaha bikulli syai'in alim. Ya.
Itu cara yang kedua. Terakhir sebelum kita salat Isya. Terakhir ini cara bacanya sakta. Sakta itu kita berhenti sejenak tanpa bernafas. Nah, berhenti sejenak tanpa bernafas. Yang wakaf tadi kita bernafas ya. Yang ketiga tidak bernafas. Tanpa ya, bukan tidak. Kalau tidak bernafas, jiun. Nah, tanpa bernafas. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Ya, kita berhenti sejenak. Alim, itu banyak ada di surat Yasin. Apa? Mimma raqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalin. Itu banyak yang tidak sakta di sana. Nah, itu harus sakta di sana ya. Sakta itu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ya, tiga cara ini. Ini tadi, ini disambung, ini wakaf di sini, mulai sini. Ini sakta, wakaf di sini tanpa mengambil nafas. Bara'atun minallahi wa rasulih. Ya, itu cara membaca awal akhir Al-Anfal, kemudian awal surat At-Taubah. Kenapa surat At-Taubah ini tanpa basmalah? Insyaallah akan kita jawab setelah salat Isya. Demikian untuk sesi yang pertama ini. Insyaallah kita akan sambung setelah salat Isya. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dicicipi dulu. Habis. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kembali kita sambung kajian tahsin kita. Sebelum Isya tadi kita sudah mempelajari yang pertama cara membaca ta'awuz, basmalah, kemudian awal surat. Caranya itu ada 4. Yang pertama dipisah semua, ya, berhenti. Yang kedua disambung semua. Yang ketiga yang pertama, yang kedua disambung, ketiga dipisah. Yang keempat, yang pertama dipisah, kedua dan ketiga disambung. Kemudian kita sudah mempelajari cara membaca akhir Al-Anfal dengan surat awal At-Taubah. Caranya tadi ada 3. Yang pertama wasal, disambung. Yang kedua waqaf, berhenti, mengambil napas. Yang ketiga sakta. Sakta ini berhenti tanpa mengambil nafas. Inilah yang sudah kita pelajari. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa di dalam surat At-Taubah ini tidak terdapat Bismillahirrahmanirrahim? Maka dijelaskan di dalam tafsir, yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalamnya tanda-tanda orang munafik banyak. Banyak sekali Allah menceritakan tanda-tanda orang munafik di surat At-Taubah ini. Ya. Maka kalau seandainya kita mau check up, ya, mau check up iman kita beriman atau munafik? Beriman kepada Allah atau munafik? Maka banyak-banyak membaca surat At-Taubah ini. Maka ketika kita membaca surat At-Taubah,
kita baca terjemahannya. Di sana terdapat banyak Allah Subhanahu wa taala menceritakan tanda orang munafik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa At-Taubah ini tidak terdapat Bismillahirrahmanirrahim? Karena At-Taubah ini adalah sambungan dari surat Al-Anfal. Ya, surat Al-Anfal tadi yang kita sudah baca tadi, innallaha bikulli syai'in alim. Maka sambungan ceritanya ini, sambungnya adalah surat At-Taubah. Kalau masih bersambung, maka tidak perlu kita memakai Bismillahirrahmanirrahim. Inilah tiga alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mencantumkan surat At-Taubah itu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya ini lupa tadi. Ya, kita tuntaskan ini dulu. Ya, ini kita pelajari. Setelah ini kita habis. Ya, cara menyambung antara dua surat. Umpamanya kita menyambung surat yang satu dengan yang lain. Bagaimana cara menyambungnya? Umpama coba kita fokuskan di dalam surat Al-Falaq saja. Coba Al-Falaq juz 30. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita fokus di ayat terakhir. Coba wa min syarri hasidin idza hasad. Bagaimana cara menyambung antara akhir Al-Falaq ini dengan awal An-Nas? Berarti pakai basmalah ya. Ya, berarti akhir surat basmalah, awal surat. Akhir surat basmalah, awal surat. Nah, ini cara menyambung antara dua surat. Yang pertama, caranya ada tiga. Ada tiga macam. Yang pertama, berhenti semua dan seluruhnya. Berhenti akhir surat. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Berarti berhenti semua. Yang kedua, disambung seluruhnya. Kalau disambung akhir surat basmalah, awal surat. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Semuanya disambung. Yang ketiga, waqaf pada akhir surat pertama, lalu menyambung basmalah dengan awal surat. Waqaf kita di sini, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, berhenti di sini, kemudian sambung basmalah dengan an-nas. Catatan, adapun cara menyambung yang tidak diperbolehkan, nah ini tidak boleh. Menyambung akhir surat pertama dengan basmalah lalu berhenti. Contohnya, wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Berhenti situ. Qul a'udzu birabbin nas. Tidak boleh. Kenapa? Hal ini dikarenakan seakan-akan basmalah termasuk akhir ayat dari surat yang
pertama. Kalau kita sambung akhir Al-Falaq dengan basmalah berhenti, wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Berhenti di situ tidak boleh. Karena takutnya seakan-akan basmalah itu bagian dari surat Al-Falaq. Begitu juga semua surat. Ya, awal akhir surat basmalah dengan awal surat. Ya, cara menyambungnya. Caranya ada 3 tadi. Berhenti semua, sambung semua, kemudian sambung, berhenti dulu ya. Berhenti akhir surat, sambung basmalah dengan awal surat. Silakan kita praktikkan. Silakan ibu-ibu dulu. Coba kita ambil surat ini aja. Surat Al-Humazah. Al-Humazah sambung basmalah, sambung Al-Fil. Itu panjang kali. Panjang kali. Poncak. Al-Humazah wailul. Mana ya? Ini aja. Al-Ikhlas, basmalah, Al-Falaq. Akhir Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Silakan ibu-ibu. Saya baca cara yang ketiga. Cara yang ketiga apa tadi? Berhenti akhir surat, sambung basmalah dengan awal surat. Silakan ibu. Memang udah pusing kan tadi nih. Walam ahad. Kalau ya. Sambung. Ya, falaq. Ulang. Birabbil falaq. Ya. Itu cara yang ketiga. Berhenti akhir surat, sambung basmalah dengan awal surat. Silakan ibu lain. Cara yang pertama saja. Berhenti semua. Iya. Cara kedua bisa ibu sambung semua. Coba. Ya, ulang. Wa
Allah. Ya, itu cara yang kedua. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Nah, itu. Silakan yang Bapak. Coba dari akhir An-Nasr. Idza ja. Coba akhirnya. Idza ja basmalah kemudian al-lahab. Ini aja. Berhenti semua. Ya. Fasabbih dari fasabbih. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hanya jelaskan wastaghfir. Nah, berhenti situ. Wastaghfir. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada dadanya panjang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu ada banyak tasdid. Lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Lahabi wa tab. Bi wa tab. Lahabin wa tab. Ya. Silakan terakhir Bapak. Rabb fir suarakan ha, suara keluarkan wastaghfir. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat banyak tasdid. Tabbat yada abi Da abi. Dalam. Tabbat yada Ya, da panjang. Tabbat yada abi. A-nya enggak panjang. Tabbat yada abi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, wa tab ya. Nah, itu cara yang pertama saja, ya. Cara yang pertama. Yang ketiga, caranya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa
Itu cara yang ketiga. Itu cara menyambung dua surat. Akhir surat yang pertama basmalah, kemudian awal surat yang kedua. Begitu cara menyambungnya. Yang pertama qata' jami', disambung semua, dipisah semua. Yang kedua waslul jami', dipisah semua. Yang ketiga qat'ul awal wa waslu tsani ila salis. Nah, yang ketiga itu berhenti di akhir surat yang pertama, kemudian disambung awal basmalah dengan awal surat yang kedua. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ibu paham? Ini udah 7:13. 10. Cara membaca ta'awuz tadi 4. Cara membaca surat akhir surat Al-Anfal dengan tobat 3. Cara menyambung dua surat 3. Berarti berapa? 10. Ya, 4, 3, 3. Ya, 10 semua. InsyaAllah akan kita ulang di pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan apa yang kita baca malam ini bernilai ibadah dan bermanfaat dunia dan akhirat. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita istiqamah, selalu belajar Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمدلillah rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.